Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di majelis ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk thalabil ilmi. Salawat serta salam akan senantiasa kita haturkan dan kirimkan kepada baginda Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita sekalian, Al-Quran ayat demi ayatnya. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah. Al-Quran sendiri merupakan salah satu dari mukjizat agung. Mukjizat agung yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk dan peringatan bagi manusia. Yang mana apabila kita membacanya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan, kendati pun itu hanya satu huruf. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, fal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya kebaikan dari bacaannya tersebut, dan kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membangun kedekatan dengan Al-Quran dengan cara membaca atau menghafalnya. Karena memang pada dasarnya Al-Quran merupakan bentuk kemuliaan, kemuliaan yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang di sisinya menjadi mulia juga. Kemuliaan yang dapat memuliakan segala sesuatu yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka jadilah Ramadan menjadi sebaik-baik bulan dibanding bulan-bulan yang lain. Bulan di mana di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan kemuliaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga diturunkan di satu malam. Maka jadilah malam tersebut menjadi sebaik-baik malam, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, malam tersebut merupakan malam Lailatul Qadr. Malam apabila kita melaksanakan amalan soleh di dalamnya, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita ganjaran seolah-olah kita melaksanakannya selama rentang waktu 1000 bulan atau bahkan lebih, insya Allah. Al-Quran juga diturunkan di hari Jumat. Maka jadilah Jumat menjadi sebaik-baik hari dibanding hari-hari yang lain. Hari Jumat menjadi hari raya bagi umat muslim, di mana umat muslim laki-laki menegakkan sholat khusus di dalamnya yang tidak ditegakkan, tidak didirikan di hari-hari yang lain kecuali hari Jumat, yakni sholat Jumat. Khairu yamin tola'at ali syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Al-Quran juga diturunkan di Mekah, kemudian berlanjut di Yathrib ketika itu. Maka jadilah Mekah menjadi Mekkatul Mukarramah, Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. Dua kota suci yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Dua kota suci yang diberi naungan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam riwayah Tirmizi pernah berkata, "Sesungguhnya Ibrahim telah menyucikan Mekah dan mendoakan bagi penduduknya, maka aku pun menyucikan Madinah sebagaimana Ibrahim menyucikan Mekah." Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada satu umat, yakni umat Muhammad SAW. Maka jadilah umat tersebut menjadi sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini bagi manusia.
kuntum khair ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan bagi manusia karena kalian melaksanakan sesuatu yang ma'ruf dan meninggalkan segala sesuatu yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, arsyadakumullah. Dari contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memang benar-benar kemuliaan yang dapat memuliakan segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, segala sesuatu yang berinteraksi dan memiliki kedekatan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sebaiknya bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hamba-hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, di mana hati kita senantiasa terpaut dan terikat dengan Al-Quran. Otak kita senantiasa menyimpan dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Lisan kita senantiasa membaca dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan anggota tubuh kita yang lain, jasad dan raga kita yang lain, senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang itu sesuai dengan perintah maupun larangan yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena dengan interaksi dan kedekatan yang kita bangun, yang didasari dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran itu sendiri, insya Allah, Allah akan memuliakan kita, saudara-saudara. Allah akan menjamin hidup kita di dunia ini. Allah juga akan memelihara kita di alam kubur nanti. Allah juga akan memberikan kepada kita mahkota dan jubah sebagai bentuk penghargaan bagi kita nanti di akhirat. Dan kenikmatan yang paling bahagia di balik interaksi dan kedekatan yang kita bangun dengan Al-Quran ini adalah insya Allah di akhirat nanti Allah akan memberikan kesempatan bagi kita untuk menarik dan mengajak orang tua kita, saudara kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai untuk masuk surga bersama-sama. Allah marhamna bil Quran, Allah marhamna bil Quran, Allah marhamna bil Quran. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan kitab ini dapat memuliakan seorang, dan Allah juga dengan kitab ini dapat menghinakan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan suci di mana dulu Al-Quran pernah diturunkan di bulan ini. Sudah sepantasnya bagi kita untuk mempersedikit main-main kita, meninggalkan perbuatan sia-sia, meninggalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat, apalagi amalan-amalan yang itu menjauhkan kita dari Allah dan dari Al-Quran itu sendiri. Maka sepantasnya kita meningkatkan porsi kita dalam berinteraksi dan berdekatan dengan kitab suci ini, kitab Al-Quran ini, di pagi, siang, petang maupun malam. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, insan yang senantiasa menghafal, membaca, atau bahkan menghatamkan Al-Quran terkhusus di Ramadan ini. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolongmu di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji yang janjinya tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra atau Al-Quran ini, maka kami pula lah yang akan meliharanya. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjanji bahwasanya Al-Quran ini, kitab suci ini akan terpelihara hingga akhir zaman nanti. Al-Quran akan senantiasa utuh dan murni tanpa adanya pengurangan maupun penambahan satu huruf pun di dalamnya hingga hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya, menunaikan janjinya melalui perantara-perantaranya, yakni para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, jadilah kita perantara-perantara Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang menghafal Al-Quran. Allah marhamna bil Quran, Allah marhamna bil Quran, Allah marhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai manusia adalah kalian yang belajar Al-Quran dan kalian yang mengajarkannya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Unzur maqala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.